Ilahi anta maksud wa ridhaka matlub a'tini mahabbah wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Allah, tempat kita maksud, ridhonya kita cari, di bawah payung cintanya kita mendapatkan ma'rifat billah, insyaallah, amin. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya sayyidi ya Rasulullah, insyaallah. Ayahanda, bundaku, anandaku semua yang apa kasihi dan apa sayang, yang Allah kasihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasihi, datuk-datuk Nabi dan para wali kasihi dan sayang, insyaallah. Allahu akbar walillahil hamd. Terlampau panjang dan banyak cerita kita tentang hakikat ini. Terlampau lama kita bersyariat, terlampau lama kita beribadah kepada Allah dengan akal, khayal dan angan kita. Dan saatnya kini telah tiba kita belajar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya beribadah, dengan sebenar-benarnya bersujud dan menyembah pada tempatnya yang benar. Karena kita mulai belajar asal usul diri kita dan asal usul di mana Allah menciptakan diri kita, maka kita belajar ilmu mengenal diri, hakikat diri. Syariat adalah kulitnya, hakikat adalah isinya. Allah ciptakan serba dua, jasmani dan ruhani. Terlampau banyak kita beribadah menggunakan sarana batang tubuh dan jasad jasmani, sementara kita belum begitu faham hingga kita belajar bagaimana caranya ruhani ini beribadah kepada zat yang mengutusnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian itu selalu kita membayangkan persaksian kepada Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Mekah, yang berayahkan Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Tetapi sesungguhnya beliau telah tiada, maka kita belajar asal usul diri kita ini. Kita bersyahadat diri kita Nur Muhammad yang diutus, dan Nur Muhammad pada diri inilah yang bersyahadat kepada zat Allah Azza wa Jalla. Ketika kita menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka insya Allah itulah diri sebenarnya, diri Nur Muhammad bersyahadat Rasul dan bersyahadat Allah. Itulah zat Allah bersyahadat kepada Nur Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sementara Nur Muhammad bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat Allah, syahadat Ahmad, syahadat Adam, makom dan derajat tingkat syahadat itu sudah kita belajar pada minggu yang lalu. Kesaksian itu berada pada jenjang dan tingkatan atau level. Syahadat Allah, syahadat Ahmad, syahadat Adam. Muhammad ada pada batang tubuh bersyahadat kepada Allah, ada pada nafas. Muhammad ada pada nafas bersyahadat kepada Allah yang berada pada jiwa. Muhammad ketika sebagai jiwa maka bersyahadat kepada Allah pada Nur Muhammad. Muhammad telah tenggelam dan menjadi Nur Muhammad, maka bersyahadat kepada zat yang berada di balik Nur Muhammad. Zat Allah, zat Muhammad, Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Allah di dalam Nur Muhammad, Nur Muhammad di dalam Nur Allah. Insya Allah itulah level syahadat. Syahadat Allah, Nur Muhammad dan zat Allah. Syahadat Ahmad, jiwa dan nafas. Syahadat Adam, batang tubuh dan nafas. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jasad melaksanakan sholat, tetapi jiwa belum tentu melaksanakan sholat. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, maka jasadlah yang bergerak melakukan takbir, jiwa berjalan bergentayangan kemana-mana, maka jiwa tidak melakukan sholat. Sesungguhnya jasad melakukan jubah, serban dan berjilbab menutup aurat, jiwa belum tentu berjubah, berserban, menutup aurat, berjilbab, menutup aurat. Bagaimanakah caranya tubuh hakikat atau jiwa ini berjubah, berserban dan menutup aurat, melaksanakan ibadah? Maka itulah kita belajar mengenal diri, belajar hakikat diri ini. Insya Allah kadang jasad ini tidur tapi melihat jiwanya melakukan sholat. Kadang jasad ini tidur tafakur, melihat jiwanya berpakaian rapi, indah, mempesona, kemudian menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu menutup aurat ketika melihat tubuh hakikatnya. Oleh karena itu maka ayahanda, bunda dan anakku semua, jasad kita belajar biologi jasad ini. Jasad kita ini berasal dari darah, daging, tulang, kulit. Sumbernya adalah dari mani dan ovum. Hanya itu saja kita belajar. Bagaimana caranya darah melakukan ibadah? Bagaimana caranya daging melakukan ibadah? Bagaimanakah caranya tulang melakukan ibadah? Bagaimana caranya kulit melakukan ibadah? Darah melakukan ibadah. Darah ini bersifat panas. Darah ini bersumber dari api. Darah beranasirkan api. Ketika kita melakukan sholat berdiri betul seperti huruf alif, maka itu sholatnya darah. Bagaimana caranya kita melaksanakan sholatnya darah? Anasir api, darah itu panas, berhuruf alif, maka pada saat kita berdiri betul, itulah huruf alif pada saat kita bertakbir. Sholat pada darah atau darah melakukan sholat, yaitu pada saat kita berdiri betul dan melaksanakan takbir. Pada saat kita ruku membentuk huruf H, maka itu tandanya kita telah mengibadahkan tulang atau tulang melakukan sholat. Sholat menggunakan tulang, sholat beranasirkan H. H itu angin. Insya Allah, maka sesungguhnya pada saat yang ketiga kita melakukan sholat untuk daging, yaitu pada saat kita sujud, karena sujud membentuk huruf mim. Insya Allah, api, angin, air. Mim itu air, api itu darah, tulang itu H, angin, sujud itu daging, air. Kemudian ketika kita duduk di antara dua sujud seperti ini membentuk huruf dal. Insya Allah maka kita melakukan sholatnya kulit, sehingga api, angin, air, tanah, anasir darah, daging, tulang dan kulit melaksanakan ibadah jasad secara hakikat. Syariat mengandung hakikat telah sempurna. Tambah lagi kita melakukan zikir zahir, maka insya Allah gaibnya sholat ini disempurnakan dengan zikir zahir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sempurnalah sudah alat sarana pembersih dan pensuci darah, daging, tulang, kulit. Sarana pembersih, pencuci jasad batang tubuh kita ini. Kemudian kita lari menuju dan memi'rajkan diri ini dari batang tubuh menuju kepada kolbi, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Insya Allah
bagaimana caranya kita melaksanakan sholat kolbi adalah dengan cara berzikir kolbi. Diamkan mulut ini, ditutup, mata dipejamkan, telinga terkatup. Insya Allah di dalam kita zikir dengan hati, Allah, 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 Allah. Itulah kita telah mensolatkan jantung, empedu, limpah, hati, paru-paru. Itulah cara beribadah jantung, cara beribadah hati, cara beribadah limpah, cara beribadah empedu. Insya Allah dengan cara berzikrullah, Allah, 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 Allah. Lalu kita masuk kepada nyawa. Di saat kita mengibadahkan nyawa ini, itulah kita mengibadahkan nafas ini. Karena nafaslah material wujud nyata daripada nyawa itu. Kullu nafsun dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas atau bernyawa akan menemukan maut. Insya Allah, nafas adalah rahasia Ahmad di dalam sholat, dan sholat adalah rahasia nafas di dalam Ahmad. Insya Allah, dengan cara kita berzikir nafas, ada dua zikir nafas yang sudah Abah berikan ini adalah cara mengibadahkan nafas kita. Pertama, dengan cara nafi, isbat, tajali, dan fana. Nafas keluar namanya tajali, nafas masuk lewat hidung namanya fana. Nafas kasar ada di kanan, nafas halus ada di lubang hidung sebelah kiri. Apabila dia tajali atau dia fana, insya Allah dia tajali, kemudian dia menyatu membentuk seperti piramid Jamali, namanya piramid Jamali. Nafas ini apabila dia keluar, dia nafi, tajali, maka dia membentuk sampai selesai semua nafas ini. Dia membentuk piramidnya, akan lahir tajali baru, kegaiban laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dirasakan, yang akan dinikmati, karena dia akan membentuk profil insya Allah yang melindungi batang tubuh kita ini, namanya ruh jasad, nurul jasadil madi, berwarna hijau cahayanya. Kalau kita dikasih kasar, kita melihat batang tubuh kita ini, tubuh halus kita ini berwarna hijau. Kemudian menutupi, cahaya ini menutupi batang tubuh kita ini. Itu diakibatkan karena tajalinya nafas kasar dan nafas halus keluar membentuk piramid Jamali namanya. Piramid Jamali namanya. Gitu. Begitu. Kalau dia isbat atau dia fana dan lebur, dari tajali dia masuk, dua-dua nafas ini masuk, kemudian dia akan berkolaborasi membentuk piramid Hamali. Piramid Hamali namanya itu berbentuk di sini. Dia akan berkolaborasi antara nafas halus dan nafas kasar di sini. Akhirnya dia membentuk ruh batin, ruhul kolbi, nurul kolbi, nurul iman berwarna biru insya Allah. Kemudian ditutupi dengan cahaya putih, membentuk di bagian sini, kemudian dia akan menyebar hingga sampai membungkus ubun-ubun kaki kita, ujung-ujung kaki kita. Kita merasakan nikmat tiada tara, kita merasakan nikmat tiada tara, kosong, melompong dan fana. Ketika dia fana dan lebur menyatu, dan kalau sampai diizinkan Allah, terjadilah kita jatuh dan kita mati, mengalami mati tabi'i atau mati suri. Kalau hanya sebentar saja dia dibangunkan kembali, namanya mati tabi'i. Tapi kalau dia berlama sampai dengan 7 hari, 3 hari, atau 40 hari, 1 bulan baru dia bangun kembali, namanya mati suri insya Allah. Tapi kalau mati selama-lamanya tidak bangun lagi, namanya mati maknawi. Inilah akibat dari proses tajali dan proses fana. Mana tajali melahirkan tajali baru,
fana melahirkan fana baru. Dia membentuk kolaborasi, namanya tajalli baru, membentuk ruh jasadil madi. Kemudian kalau dia fana dan masuk, membentuk fana. Insya Allah membentuk piramid hamali namanya, maka insya Allah akan lebur di dalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kosong, tiada. Semua elemen yang ada mati, mengalami kematian karena telah lebur di dalam zatnya. Insya Allah itu adalah merupakan ibadah nafas, ibadah nyawa, ibadah diri halus yang bernama ibadah do'im, ibadah yang tidak pernah kenal waktu, kapan dan dimanapun selama desah nafas ini keluar dan masuk, selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah mengenal jenjang atau apapun level siapapun melakukan ibadah ini. Apabila dia faham dan sudah tahu tentang ilmu ini, maka insya Allah dia tidak lagi lepas diri dari Allah. Duduk dengan Allah, berdiri dengan Allah, jalan dengan Allah, bangun dengan Allah, kemana-mana dia bersama Allah. Jauh tidak berjarak, dekat menjadi tiada, insya Allah. Jadi kalau seseorang hamba Allah, dia melakukan proses fananya bukan melalui piramid hamali, tetapi dia turun ke ladang kolbi, maka insya Allah namanya fana tazali nurul izzati jamaril haqqo, nurul izzati jamaril haqqo, nurul izzati jamaril haqqo. Seseorang yang mengalami proses fana di dalam kolbi, turun ke bawah menuju kolbi, di negeri rasa yang ada di kolbi, maka dia akan mengalami kehidupan, tidak ngantuk, tidak tidur, sampai pagi pun dia tetap mengalami kesadaran diri ketika dia bertafakur dan berzikir. Walaupun dibuka hijab kasaf mi'raj dia berjalan, tetapi dia dalam keadaan kasaf, mata telinga zahirnya mendengar perjalanan hamba Allah di muka bumi ini, kemudian mata batinnya kasaf menembus tirai ghaibiyah. Insya Allah ada dua dimensi yang dia dalam keadaan sadar menikmati, insya Allah. Tetapi kalau di atas piramid hamali ini, maka insya Allah lenyap dan lebur ke dalam baitul a'lah, di baitul zat. Mati dalam keadaan sudah tidak sadar, mati sesungguhnya insya Allah. Oleh karena itu maka proses perjalanan ke atas membentuk piramid hamali dan proses turun ke bawah ke dalam nurul izzati adalah merupakan laduni karomah Allah, kuasa Allah, kehendak Allah. Kita hanya berpasrah diri, menghantarkan dalam keadaan menyerahkan tubuh, hati, nyawa ke dalam rahasia secara totalitas. Kita berangkat dalam keadaan tidak ada satu titik nokta pun di atas kertas, kosong, putih, bersih. Kita tawakal dan serahkan, hilangkan dan matikan akal fikir di otak kita, semua nafsu kita tinggalkan. Maka insya Allah lahirlah kemajedupan jadab, spontan dan refleks langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita setting dan kita arahkan dia, karena hanya Allah yang pantas mengarahkan. Ketika kita menghantarkanlah, itulah pekerjaan kita sebagai hamba. Tetapi ketika dia menyatu, tajali ataupun fana antara nafas kasar dan nafas halus membentuk piramid hamali ataupun piramid di dinding jasad ini, itu semua adalah merupakan kehendak Allah. Saat berkolaborasi itulah kehendak kuasa Allah secara 100% totalitas, hakuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah gambaran indah perjalanan kita dimi'rajkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke hadirat hakikat hakuni Allah adalah merupakan sebuah kenikmatan yang kita cari. Karena saat kita jalan pulang sakaratul maut, kita akan harus menggapai kenikmatan husnul khatimah semacam ini. Apabila kita belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat sakaratul maut, kita sudah terbiasa dengan sakaratul maut di dalam pelajaran ilmu hakikat ini, insya Allah. Oleh karena itu para pesalik sudah tidak lagi heran apabila berangkat menuju kehadirat Allah sesungguhnya, karena dia sudah terbiasa berangkat menuju kehadirat Allah setiap saat ketika dia bertafakur, ketika dia mentajalikan dirinya, ketika dia memfanakan dirinya. Tiada lagi diri pesalik, yang ada hanyalah zat Allah dalam bentuk nyata Nur Muhammad yang diutus sebagai utusan Allah
kemudian berperilaku dan berafal sebagai jasad manusia ciptaannya ini. Insya Allah kita adalah Nur Muhammad yang lagi sementara berdialog dan berbincang. Kita adalah Nur Muhammad yang mendengarkan tausiah. Kita adalah Nur Muhammad yang berperilaku di atas muka bumi, yang hanya diapit dengan dua nafsu, nafsu rabaniyah dan nafsu bumi, nafsu mutmainnah dan nafsu bumi. Hanya diapit oleh dua ruh, ruh insani dan ruh rabaniyah, ruh jasad dan ruh batin. Hanya diapit oleh dua ilham dari Allah, fujuroha wa taqwaha, kebaikan ketakwaankah atau keburukan fujuroha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Mudah-mudahan sedikit tausiah ini dapat difahami dan mendapatkan rahmat dan barokah Allah, barokah Rasulullah Al-Karim An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin.